Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Lestari Ibu Yuliani Wahyuningsih SPD. Yang saya hormati Ibu Guru Hebat TK Lestari Krengseng. Terima kasih sebelumnya atas kerawahan ibu-ibu semua pada acara kegiatan pada siang hari ini dalam penyebaran pemahaman diseminasi kepada rekan guru di TK Lestari Krengseng budaya positif modul 1.4 oleh Nona Puspita Kembaliana SPD TK Lestari Krengseng calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang tahun 2023. Sebelum materi saya sampaikan, marilah pertama-tama kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja waktu karena sudah siang. Masih semangat ya Bu? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. TK Lestari luar biasa. TK Lestari luar biasa. TK Lestari luar biasa. Terima kasih. Baik, di sini saya antusias sekali bisa berdiri di depan ibu-ibu guru hebat semua, ibu-ibu TK Lestari yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasinya pada setiap harinya kita bekerja di lembaga TK Lestari ini untuk memajukan generasi murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bu, oke, sebelum saya buka tentang materi budaya positif, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih budaya positif? Ya, apa sih budaya positif? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Kita sharing ya Bu, budaya positif yang akan kita lakukan di lembaga kita TK Lestari. Monggo Ibu, siapa yang mau menjawab? Tadi pertanyaannya apa sih budaya positif ya? Budaya positif menurut saya adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi sebuah keyakinan ya, yang pada akhirnya menjadi sebuah karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Jadi budaya positif wajib kita tanamkan pada anak usia dini terutama ya, karena ini mengandung nilai butir-butir positif, nilai berbudi pekerti luhur yang kita tanamkan sejak awal akan menjadikan sebuah karakter nantinya di kemudian hari gitu. Oke, terima kasih untuk Bu Yuli. Ada jawaban yang lain? Oke, Bu Anis, monggo. Anak juga bisa memotivasi dirinya sendiri. Tapi tugas kita sebagai pendidik itu harus memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan di mana kepada seluruh warga sekolah, terutama peserta didik kita, biar menjadi siswa yang bertanggung jawab, memiliki budi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, langsung saja untuk pemaparannya. Di sini kita mulai ya Bu. Oke. Konsep inti budaya positif. Di sini Ibu, sebelum materi saya paparkan, di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang saatnya
Oke, kita masuk ke perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru adalah menghadapi murid. Oke, untuk penjelasannya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah si A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah si B. Si B adalah membuat dengan segala sesuatu cara untuk membuka kepala Anda. Si B boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menghardik, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Coba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan si B secara bergantian. Dan coba tanya jawab secara mandiri dan berdiskusi kegiatan. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Oke, iya Bu. Ada lagunya ya Bu? Ada lagunya. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk Bu untuk profil pelajar Pancasila. Ayo Bu, 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal. Itulah profil pelajar Pancasila. Ya itu ada lagunya ya Bu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Ya Bu, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini pertanyaan Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan pertanyaannya di sini, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Oke, di sini ada foto ya Bu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Ada 5 komponen ya Bu dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa cinta. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ketenangan. Dan yang kelima ini kebebasan, ketenangan, kasih sayang, survival, dan etis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Oke, iya Bu. Ada lagunya ya Bu? Ada lagunya. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk Bu untuk profil pelajar Pancasila. Ayo Bu, 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan
Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Ya Bu, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini pertanyaan Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan pertanyaannya di sini, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Oke, di sini ada foto ya Bu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Ada 5 komponen ya Bu dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa cinta. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ketenangan. Dan yang kelima ini kebebasan, ketenangan, kasih sayang, survival. Dan ini dengan rekan Anda, bandingkan dengan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Kita sendiri yang memegang kontrol. Masuk di sini Bu, kita sendiri itu berarti kita sebagai guru ya Bu. Itu sebagai pemegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, di sini ada perubahan paradigma, teori kontrol ya Bu, ilusi kontrol. Oke, di sini ada 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, di sini apa sih makna disiplin? Makna di sini, makna arti dari disiplin yaitu Bu, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin dari diri murid, orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Namun, dalam budaya kita, makna dari disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak
terutama di anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Intinya Ibu, komponen inti dari profil pelajar Pancasila itu Ibu, di sini ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kebinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam kreatif. Oke, iya Bu, ada lagunya ya Bu, ada lagunya. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk Bu untuk profil pelajar Pancasila. Ayo Bu, 1, 2, 3. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal. Itulah profil pelajar Pancasila. Iya, itu ada lagunya ya Bu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Ya Bu, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia: 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini pertanyaan Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan pertanyaannya di sini, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Oke, di sini ada foto ya Bu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau bertahan hidup. Ada 5 komponen ya Bu dalam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa cinta. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, ketenangan. Dan yang kelima ini kebebasan, ketenangan, kasih sayang, survival, dan dipakai dan berirama dengan peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Oke, di sini saya sedikit ada peraturan kelas di kelas yang saya aku Ibu. Untuk peraturannya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang saya tuju Ibu: menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas atau kebajikan yang saya tuju: menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya, bertanggung jawab. Terus bergantian atau sabar menunggu giliran. Itu nilai kebajikannya, menghormati orang lain atau kesabaran. Yang terakhir, berbicara sopan dengan orang dewasa atau teman. Nilai kebajikan di sini, menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke, untuk konsep pembuatan kesepakatan kelas Ibu, di sini saya ada beberapa contoh ya Bu. Ini animasi ya Bu, gak apa-apa animasi untuk jenengan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing di dalam kelas. Bisa Ibu memakai editor Canva, dibuat nanti bisa di grup kelas masing-masing Ibu, biar anak-anak semakin tahu apa sih tanggung jawab kita sebagai anak sekolah gitu Ibu. Jadi biar semua wali murid atau anak itu bisa mentaati, tidak mentaati peraturan di sekolah, tapi juga
mentaati peraturan yang ada di kelas. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini suatu permasalahan Ibu. Oke. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Restitusi guru dapat memberikan penawaran, bukan paksaan. Yang kedua, membantu murid untuk lebih memiliki tujuan disiplin positif untuk memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang ketiga, membantu murid untuk bersikap jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Oke, di sini ada contoh video Bu. Video guru sebagai manajer yang tadi saya bilang. Kita sebagai guru memanajer pada segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Ibu, dari tadi contoh video tadi bisa disimpulkan segitiga restitusi. Di sini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya Bu, di sini ada beberapa nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, tahapan
penerapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Saya juga perlu melakukan kesalahan seperti itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak berhak merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna dan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya ya Bu untuk anak didik kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang kedua, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang ketiga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan yang keempat, apa nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya temui di kelas saya, Ibu. Di sini ada anak-anak yang tidak sabar menunggu giliran ya. Dia berdesakan sama temannya. Dan akhirnya anak tersebut mau sabar menunggu giliran. Dan di sini kita sebagai pendidik itu sebagai manajer itu kita tanya kenapa anak tadi tidak mau sabar menunggu giliran, kenapa tadi nyontek temannya, kenapa langsung menyerobot antrian. Kita tanya ke anak. Kalau kayak tadi bagaimana sama apa? Salah. Jadi Mbak Ana akan mengulanginya lagi tidak? Kalau Hana pengen cepat-cepat istirahat, berarti Hana harus cepat-cepat menyelesaikan tugas dari Nona, ya? Iya. Tapi Mbak Hana dorong siapa? Mbak Alsi. Terus apa yang akan Hana lakukan kepada Mbak Alsi setelah itu? Apa yang akan dilakukan Mbak Hana? Minta maaf kepada siapa Mbak Hana? Mbak Alsi. Ini ada Mbak Alsi di sini. Mbak Hana mau minta maaf dengan Mbak Alsi? Nah, oke. Gimana sih Mbak Alsi minta maaf yang baik-baik? Oke, Mbak Alsi bilang lain kali jangan diulangi lagi Mbak Hana. Berarti mulai besok Mbak Hana kalau mau cuci tangan, ambil dulu di belakang. Oke? Jangan diulangi lagi ya nak ya. Iya, anak Mbak Hana harus sabar menunggu di giliran. Oke, Dan akhirnya suatu permasalahan anak tersebut bisa terselesaikan dengan minta maaf ya Bu. Oke, untuk selanjutnya di akhir penutup ini saya ada sedikit kesimpulan Ibu. Dalam modul 1.4 budaya positif guru penggerak menekankan pentingnya guru untuk menjadi penggerak bagi budaya positif di lingkungan sekolah. Kita harus menjadi contoh yang baik bagi murid dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Guru harus menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid. Dengan demikian, guru dapat membantu murid untuk mencapai suatu tujuan akademik dan pribadi mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Di sini ada slogan untuk salam guru penggerak, Ibu. Bergerak, tergerak,
dan menggerakkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nona akan memberi peraturan di kelas, ya. Anak-anak di peraturan kelas yang akan dibuat Bu Nona nanti kita sepakati bersama, oke? Oke. Jadi kalau sudah disepakati, anak-anak boleh tidak melanggar? Tidak boleh, harus ditaati. Jadi di sekolah itu hari ini Bu Nona akan bicarakan dengan anak-anak. Kita sharing sama-sama itu di peraturan yang ada di kelas. Kita membuat suatu keyakinan kelas, keyakinan di mana nantinya kita harus sepakati bersama. Nah, di papan tulis dilihat, di papan tulis itu Bu Nona sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Bu Nona tanya, untuk datang tepat waktu, berangkat sekolah jam berapa, Nak? Setengah 8. Berarti anak-anak sebelum jam setengah 8 harus sudah masuk atau sudah berangkat sekolah. Oke. Untuk peraturan yang kedua, di situ ada budayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berarti anak-anak kalau ada Bu Guru disapa, assalamualaikum Bu Guru. Ada teman-teman, assalamualaikum teman-teman. Oke? Oke. Oke. Terus sopan. Sopan berarti kalau sama teman tidak boleh berbicara jelek, tidak boleh nakal, tidak sama Bu Guru, tidak sama teman-teman, harus saling sayang. Mas, nggak boleh sayang. Sesuai dengan ketentuan pakaian yang ada di sekolah. Ya, contoh hari Senin sampai Selasa kita pakai seragam apa? Oke. Putih biru, berarti pakainya putih biru. Tidak boleh pakai seragam busana muslim. Oke? Siap. Hari Rabu Kamis pakai batik. Nanti anak-anak semua pakai seragam batik. Tidak boleh pakai kaos olahraga. Oke, hari Jumat busana muslim. Oke, semua pakai busana muslim. Yang cowok pakai peci, yang cewek pakai kerudung. Oke, hebat. Hari Sabtu kita memakai apa? Olahraga. Karena Sabtu sehat. Tidak boleh pakai busana muslim. Oke. Untuk peraturan yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Boleh buang sampah di mana? Di keranjang. Di penggilingan. Oke. Peraturan yang kelima, berani sekolah sendiri. Berarti tidak ditungguin.
TK Lestari Krengseng. Saya ingin menyampaikan testimoni untuk aksi nyata yang telah Bu Nona sampaikan yang mengambil judul budaya positif. Sangat bagus sekali, saya apresiasi karena memang budaya positif yang terjadi di TK Lestari memang sangat minim, sehingga untuk kegiatan aksi nyata ini menurut saya pembahasannya yang sangat luar biasa dan bisa memberi kontribusi untuk TK menjadi lebih baik, karena masih lemahnya budaya positif yang terjadi di TK Lestari, sehingga pada saat Bu Nona menyampaikan aksi nyata tersebut, itu sebuah terobosan baru yang bisa mengimbas untuk guru-guru di TK Lestari khususnya. Dan saya sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk kegiatan CGP Angkatan 9 di Kabupaten Batang ini, mudah-mudahan Allah bermudah dan Bu Nona bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisdari Setiwati SPD, teman dari Ibu Nona Kamiliana SPD CGP Angkatan 9. Terima kasih atas pembimbingan yang dipaparkan oleh Bu Nona, dan paparan tersebut sangat bermanfaat dan menginspirasi untuk saya dan bisa melakukan keyakinan kelas kepada murid di kelas saya. Keyakinan kelas yang kami buat akan memberikan budaya positif lingkungan sekolah. Dan semangat buat Ibu Nona, semoga ilmu kedepannya bisa bermanfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.